Liburan Natal dan Tahun Baru selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Suasana hangat, rencana liburan, hingga berbagai promo yang sering membuat pengeluaran terasa wajar untuk ditambah. Namun, jika tidak direncanakan dengan baik, biaya liburan ini justru bisa mengganggu kondisi keuangan keluarga setelah tahun berganti khususnya ya. Dan untuk mengelaborasinya sudah bersama saya melalui sambungan virtual perencanaan keuangan Safir Senduk. Selamat pagi menjelang siang Mas Safir, bagaimana kabar Anda? Kabarnya luar biasa baik, Maggie, sekali bisa ketemu kita. Baik Mas Safir, langsung saja kita ke tema utama kami hari ini. Setiap akhir Ya. tahun pengeluaran masyarakat hampir selalu melonjak ya Mas Safir. Nah, mengapa pengeluaran akhir tahun cenderung membengkak dibanding bulan-bulan lain? Jadi nomor satu adalah biasanya kalau akhir tahun itu identik dengan perjalanan. Banyak orang memutuskan untuk jalan-jalan. Dan lucunya adalah mereka sudah tahu bahwa mereka terbiasa untuk pergi jalan-jalan. Tapi yang dilalah beli tiketnya itu mepet-mepet, beli kamar hotel, kamar penginapannya itu mepet-mepet, begitu ya. Kenapa? Karena dia pikir kalau beli dari jauh-jauh hari takutnya tanggalnya belum pastilah dan lain sebagainya. Sebenarnya karena mepetnya itu yang bikin mahal. Itu yang kedua. Kemudian ketiga adalah seringkali itinerary atau detail perjalanannya itu belum ada sejak jauh hari. Jadi detail perjalanannya baru ada pas mepet-mepet juga. Itulah kenapa beberapa tempat atau objek wisata berbayar itu tidak dibelinya jauh hari tapi juga mepet-mepet. Nah itu yang bikin jadi bengkak ya. Dan satu lagi yang juga bikin bengkak adalah kebiasaan berbelanja yang dadakan. Jadi intinya ketika datang ke sebuah tempat liburan, kadang-kadang dia tidak niat belanja, tapi kalau lihat, oh itu bagus, itu lucu, segala macam, akhirnya belanja dan itu yang nggak terkontrol dan itu yang bikin pengeluaran jadi bengkak biasanya. Baik, Mas Safir, dari pengalaman Anda, kesalahan yang paling sering apa yang dilakukan oleh keluarga dalam mengelola keuangan saat liburan akhir tahun, Mas Safir? Yang harus dilakukan para keluarga tuh sebetulnya adalah ketika mereka liburan akhir tahun ada beberapa hal. Jadi yang pertama adalah sebuah keluarga ketika mereka melakukan perjalanan di akhir tahun, mereka sebaiknya punya itinerary atau detail atau rencana perjalanan sendiri yang tidak terpengaruh oleh orang lain dan tidak terpengaruh oleh sosial media misalnya. Saya kasih contoh misalnya gini, banyak orang bilang kalau pergi ke satu kota harus pergi ke tempat A atau ke tempat B ya. Identiknya kota itu identik dengan A atau B ya. Tidak, kenapa? Karena setiap orang biasanya punya kesenangan sendiri-sendiri. Contoh misalnya, ada suami istri ya. Si istri itu senangnya pergi ke alam. Alamnya semua orang senang alam. Tapi istri, kadang-kadang istri kadang-kadang pergi ke alam itu senangnya di olahraga. Dia jalan, dia gerak fisik. Nah, kadang-kadang suaminya nggak senang gerak fisik. Suaminya senangnya nongkrongnya di perkotaan, nongkrongnya di coffee shop. Yang penting dia datang, dia lihat pasar, dia lihat coffee shop, dia lihat pasar, dia nongkrong di situ. Itu sudah cukup buat dia. Jadi seringkali itinerary atau detail perjalanan buat istri dan suami itu seringkali nggak sama. Jadi nomor satu, miliki rencana perjalanan sendiri. Dan kalau yang pergi adalah keluarga, mereka harus diskusi tuh. Mereka harus bisa ambil jalan tengah rencana perjalanan seperti apa yang sebaiknya mereka punya dari hari ke hari. Dan tidak harus sama dengan orang lain. Itu yang pertama. Nomor dua adalah hindari tempat FOMO. Kita datangi tempat itu hanya gara-gara FOMO, hanya gara-gara viral ya. Sekali lagi adalah kita harus fix, kita harus ngikuti rencana perjalanan kita sendiri. Dengan begitu kita bisa liburan itu benar-benar berarti buat kita karena mengikuti rencana perjalanan kita sendiri. Kalau kita tidak atau kita datang ke satu tempat hanya karena FOMO atau karena viral, cenderung nomor satu kita habis waktu dan yang kedua harganya lebih tinggi. Kenapa? Karena permintaannya naik itu yang kedua. Dan yang ketiga yang juga penting adalah alat transportasi ya. Saya kasih contoh misalnya. Kalau orang pergi ke satu tempat liburan, dia bawa kendaraan, dia bawa mobil, tapi di tempat liburannya itu sendiri, menurut saya kalau cuma maksimal, kalau cuma 4 orang, di tempat liburannya itu sendiri, mobilnya diparkir saja di penginapan, kemana-mana naik taksi online saja. Lebih efisien, ya, lebih tidak menguras waktu gitu ya, nggak perlu repot cari tempat parkir, dan kadang-kadang pergerakannya jadi lebih cepat daripada mereka harus nyetir sendiri seperti itu. Nah, ini adalah beberapa hal yang mungkin juga harus diperhatikan. Dan satu lagi juga penting menurut saya adalah soal belanja. Ya, belanja ini adalah silakan beli barang atau jasa yang memang tidak ada di kota tempat kita tinggal. Nah, ini kadang-kadang beli sesuatu yang di kota tempat tinggal kita pun ada seperti itu. Walaupun mungkin kaos, sekedar kaos yang bergambar kota, tempat tujuan liburan kita. Kadang-kadang di tempat kita tinggal juga kita bisa belilah secara online. Jadi tidak harus berbelanja yang mungkin di tempat online pun juga ada, mungkin.
Baik, Mas Safir, ini selain langkah-langkah yang perlu dilakukan, kita juga perlu mengingatkan pada para pemirsa terkait dengan konsekuensinya begitu ya. Jika pengeluaran akhir tahun tidak direncanakan dengan baik, apa dampaknya bagi kondisi keuangan keluarga, terutama di awal tahun, Mas Safir? Wah, Januarinya pas orang kalau misalnya orang nggak kontrol pengeluaran pada saat liburan akhir tahun, pas Januarinya udah menggap-menggap tuh. Kenapa? Karena biasanya kan orang tuh gajian kan tiap tanggal 25, 26 lah, ya seperti itu ya. Nah sekarang bayangkan orang baru gajian tanggal 25, 26, katakan 25 Natal ya, orang gajian tanggal 23 lah misalnya ya. Kemudian dihabiskan untuk liburan. Nah pas awal Januari kan habis tuh uangnya. Dan orang harus nunggu pas gajian berikutnya, which is 25 Januari 2026. Ya, jadi nomor satu efeknya atau impactnya adalah mereka harus megap-megap sedikit di bulan Januari karena banyak orang tidak punya simpanan, banyak orang tidak punya tabungan. Kemudian nomor dua adalah jomplang sekali antara Desember dan Januari seperti itu. Jadi saya pikir please hati-hati ketika mengeluarkan uang pada saat liburan, benar-benar fokus menurut saya gini lah Megi, yang paling penting pada saat liburan saya pikir yang paling penting adalah kumpul bersama keluarga ya, bukan belanjanya yang penting ya. Karena apa? Karena menurut saya keluarga lebih ingat kita kumpul bareng, keluarga lebih ingat kita jalan-jalan bareng dibanding keluarga mengingat orang tua saya beliin saya kaos lah, orang tua saya beliin saya sendal lah, segala macam. Yang paling penting kumpulnya. Itu satu lagi Megi, yang paling penting juga adalah ketika kumpul bersama dan makan bareng atau minum bareng di tempat tujuan liburan, tidak harus yang mahal, tapi yang penting tempatnya asik, tempatnya enak, dan kumpul bareng. Itu yang paling penting, Maggie, saya pikir. Baik, Mas Safir, tadi Anda menyebut ini momen keluarga yang sangat penting begitu ya untuk nantinya kita juga mempunyai core memory begitu dengan keluarga. Dan tentunya sebenarnya apa langkah yang realistis yang bisa dilakukan segera oleh keluarga untuk mengendalikan pengeluaran akhir tahun tanpa menghilangkan momen kebersamaan? Nomor satu adalah kita harus kembali ke tujuan liburan itu sendiri. Jadi tujuan liburan itu adalah menikmati kota tempat liburan secara bersama-sama. Itu tujuannya itu. Nah, kalau orang sudah belanja berlebihan segala macam, itu sebetulnya sudah keluar dari inti liburan itu sendiri. Ya, kalau orang sudah di tempat liburan tuh main HP masing-masing, ya sebenarnya itu juga sudah keluar dari inti liburan itu sendiri. Menurut saya pikir sekali lagi adalah kumpul barengnya, banyak-banyakin bikin foto bersama gitu ya. Kemudian mungkin bikin satu dua sedikit permainan bersama gitu ya. Kemudian langkah konkretnya juga adalah dengan melihat kembali, meninjau kembali detail perjalanan kita. Apakah detail perjalanan kita ini sebenarnya ngikutin apa yang ada di sosial media, atau kita sudah punya rencana perjalanan sendiri yang menurut kita yakin sekali dengan rencana perjalanan itu sudah paling oke gitu ya. Kemudian berikutnya juga yang paling penting adalah sebuah kota walaupun identik dengan ini atau itu, kita tidak harus pergi ke situ. Saya kasih contoh sederhana deh ya. Saat ini banyak orang bilang yang lagi rame itu adalah Jogja. Oke, Jogja identik dengan Tugu Jogja. Oke, saya setuju. Jogja identik dengan Tugu Jogja. Tapi banyak orang mungkin ingin ke Jogja tidak mau ke Tugu Jogja. Jadi jawabannya tidak harus pergi ke Tugu Jogja hanya gara-gara semua orang bilang Jogja identik dengan Tugu Jogja kan begitu ya. Jadi sekali lagi langkah konkretnya adalah lihat lagi detail perjalanan kita, ubah kalau perlu ya, ganti kalau perlu, sesuaikan dengan apa yang betul-betul diinginkan oleh keluarga, keluarga senangnya apa, itu yang kita lakukan. Saya pikir begitu, Maggie. Baik, ini kalau misalnya foto itu kan gratis begitu ya, dan kegiatan interaksi juga gratis. Jadi itu yang dibanyakan ya, Mas Safir. Nah, ini ada Betul, promo betul. juga ya, kalau di akhir tahun tuh banyak banget promo akhir tahun yang sering terlihat menguntungkan begitu ya. Bagaimana cara kita menyikapi promo agar benar-benar hemat, bukan justru Iya. menambah pengeluaran? Promo itu akan menambah pengeluaran kalau kita tidak butuh dia. Jadi saya kasih contoh begini. Saya kasih contoh, kita misalnya nggak butuh sebuah baju, tapi kita lihat ada promo baju murah 20%. Kemudian baju itu murah, akhirnya kita beli. Sebetulnya kita sudah lebih boros. Kenapa? Karena sebetulnya kita nggak butuh baju itu, tapi kita beli baju itu walau diskon. Tapi sebaliknya, kalau memang kita butuh baju itu dan pas lagi ada promo, malah sebetulnya kita untung. Dan lucunya adalah ada banyak-banyak promo yang bisa kita lihat, kita pertimbangkan pada masa liburan ini. Lihat promo-promo tersebut dan lihat apakah ini sesuai dengan kebutuhan kita. Ada salah satu sosial media, saya nggak usah sebut namanya ya. Ada salah satu sosial media yang rajin sekali kasih-kasih promo. Mungkin kita bisa manfaatkan itu ya. Dari situ kita lihat ya promonya apa. Dan promonya itu macam-macam. Saya nggak pernah terpikir sampai berapa tahun lalu, ternyata hotel itu bisa dipromo dan masuk sosial media.
hotel bisa ada promonya dan masuk ke sosial media tertentu yang tidak ada promonya di tempat lain. Bahkan di aplikasi jual beli penginapan tiket hotel itu nggak ada. Hanya di sosial media. Itu saya pikir ini luar biasa. Ini harus dimanfaatkan. Dan kadang-kadang promo juga bukan hanya hotel, Maggie, tapi juga tempat atraksi, wisata, theme park, dan lain sebagainya. Manfaatkan itu, dan saya pikir kalau kita bisa manfaatkan itu dengan baik, wah ini bagus sekali penghematannya buat kita, Maggie. Baik, Mas Safir. Nah, tidak sedikit pemirsa yang akhirnya juga menggunakan kartu kredit ataupun pay later. Nah, kapan penggunaan ini masih tergolong aman dan kapan justru berbahaya? Yang berbahaya nomor satu jelas kalau penggunaannya sangat berlebihan seperti itu. Penggunaannya sangat besar, berlebihan, dan kita gunakan pay later itu untuk membeli barang dan jasa yang sebetulnya kita nggak butuh-butuh amat, tapi kita beli hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara ada pay later seperti itu ya. Saya pikir yang penggunaannya masih aman adalah kalau angka saldo penggunaannya mungkin masih di bawah 50% gaji kita. Karena asumsinya kalau kita masih di bawah 50% gaji kita, asumsinya mudah-mudahan bulan depan kita bisa bayar tuh utang pay later-nya kan begitu ya. 1-2 bulan kita bisa bayar. Kemudian batas lain yang juga bisa kita pertimbangkan adalah gunakan pay later tersebut untuk membayar barang dan jasa yang memang dibutuhkan oleh keluarga ya. Sebagai contoh misalnya kalau keluarga ini pengen pergi ke sebuah taman bermain tertentu di sebuah kota liburan, kalau dia menyediakan pay later, oke. Kenapa? Karena tujuannya untuk satu rumah gitu ya. Tidak tujuannya untuk kebutuhan kita, untuk beli barang pribadi kita. Tidak. Dahulukan untuk keluarga. Keluarga nomor satu, Maggie. Kenapa? Karena saya pikir ketika kita liburan, ya kita liburan biasa bersama keluarga. Dahulukan pay later itu untuk keluarga. Dan pakai dalam jumlah yang tidak berlebihan, dalam jumlah yang kita tetap masih bisa bayar di 1-2 bulan mendatang. Baik, Mas Safir, terakhir. Apa pesan penting bagi keluarga agar bisa menikmati liburan akhir tahun tanpa membawa beban keuangan ke tahun berikutnya? Nomor satu saya pikir adalah dengan melihat bahwa tidak semua harus kita datang ke tempat mahal. Tempat mahal bukan berarti enak. Saya kasih contoh restoran. Restoran mahal bukan berarti dia enak. Didatangi banyak orang bukan berarti dia enak. Dia viral bukan berarti dia enak. Jadi tips pertama adalah tidak ikuti yang viral, tapi ikuti apa yang dibutuhkan oleh keluarga. Itu yang pertama. Nomor dua, tidak semua keinginan di keluarga harus dibeli. Apalagi kadang-kadang anak-anak begitu lihat ini, pengen beli dong pak, lihat itu mah pengen beli ini dan beli itu. Tidak semua keinginan harus dipenuhi. Fokus pada barang-barang yang memang tidak ada di kota tempat kita tinggal. Kalau perlu di barang-barang yang memang tidak dijual secara online dan hanya ada di tempat itu. Dan biasanya hanya paling makanan, Maggie ya. Kalau cuma sekedar kaos, kalau sekedar baju, sudahlah kita bisa beli secara online di tempat kita tinggal. Kemudian ketiga juga adalah yang harus diperhatikan oleh para keluarga adalah jaga baik-baik cash Anda ya. Liburan bukan berarti kita harus lepas kontrol. Ingat kita masih ada tanggal 1 sampai tanggal 25 Januari yang mesti benar-benar kita jaga supaya kita tidak kehabisan cash. Saya pikir Maggie dengan mengikuti beberapa hal tersebut, kita atau para keluarga bisa tetap menjaga keuangannya, tetap sehat, tetap waras saat liburan akhir tahun. Baik, tips-tipsnya sudah kami catat. Terima kasih Mas Safir sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business dan terima kasih infonya. Dan tentunya jangan lupa nanti juga harus terus membagi ya untuk tips-tips perencanaan keuangan untuk pemirsa kami di CNN Indonesia Business. Terima kasih, Maggie.